Dalam nama Yesus Kristus, kali ini saya nggak sendirian, tetapi ada seorang hamba Tuhan, seorang yang luar biasa. Dan kalau kalian itu sekian tahun yang lalu kuliah di STT Doulos yang dihabisin oleh semacam manusia ganas itu, nah pasti kenal ini hamba Tuhan. Beliau adalah dosen STT Doulos di Cipayung. di Cipayung. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol Cipayung, Jakarta. Bukan, Jakarta, ya. Bukan di Amerika, di Jakarta. Nah, sekarang silakan hambanya kenalan dulu dan bisa bercerita bagaimana keadaan yang mencekam waktu itu. Oh, ya. Nama saya lengkapnya tuh Sakarias Patimukai. Saya 20 tahun yang lalu ada di Jakarta di sebuah STT Doulos di Cipayung, Cilangkap, Jakarta Timur. Dan kebetulan waktu itu saya itu kepala asrama atau bapak asrama di STT Doulos. Jadi waktu penyerangan STT Doulos itu saya orang pertama yang ada di dalam kompleks itu. Dan disitulah saya mengalami sesuatu yang sangat aneh, karena orang beragama tapi cara untuk menghancurkan manusia begitu biadab ya. Nah, singkatnya kira-kira begini, malam itu tuh kira-kira jam 9. Nah, saya masih ingat dulu kalau di Indonesia itu kalau jam 9 itu ada TVRI sama apa itu? RCTI. TV yang lain kan nyambung untuk dengar dunia dalam berita. Ya. Ah, itu saya ingat betul. Waktu itu jamnya. Dan waktu itu kompleks kami tuh diserang itu pas tahun 99 bulan Desember, itu pas Lebaran, itu lagi terawih ya, untuk besoknya Idul Fitri. Oh. Dan menurut informasi itu orang-orang yang menyerang itu mereka sudah kumpul di sekitar Doulos, di sekitar STT. Ya, STT kompleks. itu apa, Pak? Sekolah Tinggi Teologi ya. Oh. Jadi peristiwa itu memang sangat mengenaskan. Dan sesudah itu banyak sekali koran yang, termasuk koran Tempo itu, dia itu mewawancara saya, tapi saya benci sekali sama dia itu karena apa yang saya wawancara dikasih keluar lain. Yang ditulis lain? Lain itu. Saya waktu diwawancara saya tantang dia. Kalau you berani tulis, itu you mesti tulis ikut saya punya mau. Ternyata waktu dikeluar itu, waktu saya ada clippingsnya. Itu ngawur itu. Nah, misalnya apa dia bilang? Iya, mereka bilang bahwa itu alasan penyerangan itu oleh karena orang Kristen yang bikin segala macam lah, kita di situ bikin kacau, bikin onar. Padahal nggak pernah kita bikin onar. Apalagi kita minoritas kan? Betul, bukan hanya itu. Pak Saifuddin, itu di dalam kompleks kita itu ada puskesmas. Beliau pemimpin kami itu Pak Royandi itu masih hidup. Dan puskesmas itu kami melayani begitu banyak orang yang bukan Kristen. Itu. Nah, di puskesmas itu bukan hanya pengobatan, juga pengobatan gigi, segala macam. Itu setiap kali ada lebaran dengan itu kita seringkali menyumbang, kita bikin aksi-aksi. Nah, itu mereka terjemahkan kristenisasi. Padahal itu contohnya, kalau kita menyumbang sesuatu itu kita kasih ke kelurahan yang membagi, bukan Doulos. Itu. Jadi akhirnya itu sesuatu yang sangat. Jadi peristiwanya itu kira-kira gitu. Kira-kira gambarannya begini. Malam itu jam 9 itu saya lagi nonton TV. Tahu-tahu saya dengar dari luar itu, di dalam asrama kami itu mereka berteriak, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, jihad la ilah gitu. Saya belum ambil pusing. Tapi di depan rumah saya, itu saya punya mobil. Mobil saya Toyota, itu mobil itu. Tiba-tiba itu mobil itu diangkat, dibanting, kemudian dibakar mobil itu. Nah, yang menjadi masalah ialah mobil itu terbakar. Dia naik, dia meledak. Sesudah meledak, dia makan rumah saya. Dan belum itu, rumah saya waktu terbakar itu, di samping rumah itu ada gardu listrik. Jadi itu gardu listrik besar sekali itu untuk kompleks kita sampai itu. Dan apa yang terjadi? Itu rumah saya itu kan di samping gardu. Lalu itu karena rumah sudah terbakar, dia makan gardu. Gardu meledak. Nah, itu koran Tempo itu dia tulis bahwa orang dulu membom membom kompleks, itu kan ngaco. Padahal itu gardu listrik itu meledak dan mati semua lampu. Disitulah kesempatan mereka potong anak-anak kami. Salah satu mahasiswa saya itu dipotong dengan leher, dipotong semua itu. Namanya Sariman. Itu mati. Dan yang kedua, yang sekarang masih hidup itu si Domingus. Pak kenal ya? Kenal. Domingus Kenjam. Nah, dia waktu itu masih tingkat 1. Itu. Dan yang dipotong sampai putus dengan itu Sariman. Dan Sariman itu, Pak Pendeta, dia bukan berlatar belakang Kristen. Dari Muslim. Nah, waktu itu betul-betul saya menangis. Ya, lihat dia, dan sesudah dipotong, itu dia dibuang di bawah pohon pisang di samping rumah saya. Dan itu sangat mengerikan. Kalau saya mau bisa bersaksi itu benar Kenjam umatnya itu. Jadi kira-kira sikatnya begitu. Tapi sebenarnya di balik semua itu, di balik semua peristiwa ini, hal yang paling menyentuh saya, karena saya ini dosen teologi. Saya bukan kerucu-kerucu. Jadi saya tahu itu. Saya mengerti apa itu artinya segala macam lah. Tapi bagi saya yang menarik dalam peristiwa itu sebenarnya bukan kekejaman daripada orang-orang ini. Tapi yang paling menarik malam itu, saya bertemu dengan malaikat. Itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi cerita saya. Jadi kalau saya tidak terlalu pusing dengan itu pedang-pedang apa segala. Ini kepala saya ini dipotong. Tapi saya tidak pusing dengan itu. Yang saya paling senang itu ialah bahwa saya berjumpa dengan malaikat. Dan saya ini dosen teologi. Itu kalau yang begitu saya belajar. Tapi saya juga orang kritis. Ya, lama itu saya tidak percaya, bukan tidak percaya, tapi masih penuh dengan keraguan karena kita cuma belajar kan. Tapi waktu kita bertemu dengan malaikat itu sesuatu yang sangat menarik. Karena apa yang saya belajar, iya. Nah, jadi ceritanya begini. Malam itu setelah itu tadi, rumah saya meledak. Di dalam rumah saya itu, mahasiswa itu lari datang untuk cari perlindungan di rumah saya. Tapi sudah tidak bisa, rumah sudah terbakar. Kalau saya tidak keluar dengan 30 mahasiswa ini, mati semua, dimakan sama api. Tapi malam itu Tuhan mengingatkan saya bawa keluar ini semua mahasiswa ini, termasuk anak saya itu yang tadi Jerias itu masih dibawa sama dia pembah gendong itu, bawa keluar. Lalu pas peristiwa itu mobil itu meledak, rumah saya sudah terbakar habis.
tinggal hanya dapur. Mahasiswa itu sudah pada berteriak semua. Lalu Tuhan kuatkan saya secara spiritual, dan saya bilang saya mesti keluar dari rumah ini. Tapi hasilnya itu di luar itu ribuan orang. Ribuan. Mereka sudah berteriak dari luar. Itu pemimpinnya, ambil kepalanya. Bayangkan. Itu paving itu di kompleks kami itu banyak paving taruh ini. Mereka cungkil terus lempar kami semua. Itu. Dan untuk kesempatan ini saya enggak sempat untuk itu, saya punya foto-foto lengkap. Akhirnya kemudian sudah mulai dari situ karena Tuhan menguatkan saya, akhirnya saya keluar dari dapur, tinggal dapur sendiri sedikit, mau semua itu, dan saya bawa semua itu anak-anak saya. Waktu kami keluar itu mereka sudah siap, lempar kami. Lalu di dalam kompleks kami itu ada lapangan besar sekali. Kita suka main sepak bola di situ. Tapi lapangan itu dipagar karena di kompleks kami ada pusat rehabilitasi anak-anak narkoba tuh banyak sekali itu. Dulos kan punya pusat narkoba pusat rehabilitasi narkoba yang terbesar di Indonesia itu. Itu mereka berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, jihad lahirlah, potong. Itu kedengaran. Itu. Jadi pengalaman saya ini bukan ngomong-ngomong kosong, bukan. Kalau mau lihat itu saya bisa dilihat itu. Tapi itu oke lah. Tapi yang paling menarik itu aku ketemu sama malaikat. Malam itu setelah mereka siksa kita, mereka kasih masuk di lapangan, pukul. Berapa orang yang meninggal waktu itu? Satu yang tadi itu yang si Sarima, tapi yang dipotong banyak sekali. Itu. Jadi cacat mereka ya. Termasuk Mingus itu. Mingus potong, leher sampai itu belum hanya itu, ada yang ditusuk di sini, dilempar pakai linggis, semua. Ada. Nah, kemudian itu sesudah kami di lapangan, kemudian di lapangan itu berdiri. Kami sudah dibikin taruh di lapangan itu. Tidak boleh berdiri. Siapa berdiri dapat pukul. Tapi malam itu ada seseorang yang berdiri di depan saya. Nah ini yang saya mau bilang dia malaikat. Gitu. Dia berdiri di depan saya, lalu dia bilang begini, berdiri. Siapa yang berani berdiri, orang sudah bikin lingkaran, siapa berdiri dapat pukul, itu bambu, linggis, hantam kita. Saya punya belakang ini dipukul pakai linggis. Kemudian, tapi orang ini, dia selalu berdiri itu, yang dia kasih unjuk belakangnya. Dia tidak pernah kasih unjuk mukanya. Nah, dia bilang, sampai 3 kali dia bilang, berdiri. Kali yang ketiga dia bilang, berdiri, ikut saya. Ya kami berdirilah. Aku berdiri, lalu saya punya mahasiswa semua di belakang, saya bilang, berdiri. Lalu, habis dia berjalan. Lalu dia bilang, ikut saya. Tapi kita ikut dari belakangnya. Seumur-umur saya, itu kompleks itu sudah dipagar. Tidak ada orang yang tahu bahwa di sudut itu ada lubang. Dari pagar kawat yang besar itu. Lalu dia bilang, ini pagar kawat, ada lubang, lari. Bayangkan Abi. Itu. Lalu, dia sendiri berdiri di situ. Lalu, saya bilang sama mahasiswa, oke, masuk. Saya yang masuk pertama. Lewat itu lubang. Lalu semua mahasiswa yang lewat, saya hitung. Masuk. Akhirnya kami lari.
Nah, lari dari situ, lalu kami minta tolong. Lalu akhirnya kami dibawa ke rumah sakit UKI. Malam itu saya dijahit dengan saya punya mahasiswa-mahasiswa. Nah, yang saya mau bilang ialah bahwa malam itu Tuhan memberikan orang, sampai sekarang saya tidak kenal. Dan saya tahu itu malaikat. Bayangkan kalau umpamanya malam itu tidak ada orang itu, saya sudah dipotong mati sama-sama mahasiswa saya. Itu. Tapi yang aneh itu, ada dua keanehan. Karena yang kedua itu waktu kami di floor itu, di lapangan itu, mereka tanya, begitu sudah habis itu ada satu orang, dia ambil parang, dia potong saya. Nah, bekasnya ini ada di sini tuh. Oh gitu. Oh iya. Nah, jadi saya sudah penuh darah, mahasiswa saya sudah menangis penuh darah. Jadi waktu sampai di UKI, yang jahit saya, sebelum saya dijahit, yang jahit saya tuh Pak Royandi. Royandi Hutasoy. Iya, dokter. Itu. Tapi sebelum dijahit, dia punya suster. Nah, susternya tanya sama saya, mana yang berdarah, Pak? Saya bilang, ya, saya itu yang pernah leher, ya kan? Karena saya tahu leher saya dipotong. Itu. Tapi suster itu bilang, setelah dibersihkan, dia bilang, nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang Bapak ada tuh ini. Oh, ini di kepalanya, iya, kepalanya. Ada. Itu. Mundur lagi. Itu ada dua bekas. Itu bukan di sini. Saya bilang, nah, di sini. Itu. Karena saya tahu leher saya dipotong. Jadi ada dua bukti bahwa malaikat itu menjaga saya. Dan bukan hanya saya, semua. Luar biasa. Nah, poin saya ialah, Abi, orang Kristen itu is the important. Why? Mengapa? Because Jesus Christ is, atau Tuhan Yesus itu betul-betul bukan hanya juru selamat. Tapi Tuhan Yesus itu adalah penyelamat. Itu. Buktinya apa? Itu tadi. Amin. Itu. Leher dipotong, nggak ada. Itu. Kedua, itu tuh. Iya. Kedua, siapa yang pernah tahu? Saya tuh tinggal di kompleks itu berapa tahun. Tapi saya tidak pernah tahu kalau itu ada lubang. Bayangkan itu kalau malaikat tidak tunjuk lubang itu. Kami berapa puluh orang tuh mati tuh, dipotong habis. Jadi poin saya tuh, atau dengan kata lain, karena saya dosen, maka saya pakai istilah buku teks. Doulos itu buku teks yang hidup untuk saya belajar bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Bukan cerita 2000 tahun lalu. Itu buku teks. Di samping Alkitab, buku teks pengalaman hidup saya itu mengatakan, ya, my Savior is life. Amin. Ya, itu. Mungkin begitu, Abi. Ini coba lihat tangan ini. Ini salah satu tangannya nih bengkok. Tunjukin dong. Nah, ini waktu saya kecil, Abi. Oh, saya kira dipukul sama FPI. Bukan. Terus gigi ompolnya dipukul FPI juga nggak, Pak? Enggak. Ini sudah tua. Emang saya itu bercanda untuk kesedihan orang. Dia lihat itu gambar Yesus Kristus itu. Maafkan saudara, sudah serius tapi saya mengajak canda saudara-saudara. Luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Saya mengalami penindasan belum pernah kayak begini. Luar biasa. Ini ada 203 penonton siang hari ini
dan berarti banyak sekali penonton yang sudah siap. Nanti pasti akan menonton banyak sekali kisah beliau ini. Saya sebenarnya nggak mau banyak ngomong, tetapi Al-Quran bilang begini, kalau Bapak itu masih boleh hidup di Indonesia, karena bunuh mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Ayatnya banyak sekali. Kemudian surat-surat misalnya perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. Mereka yang tidak beragama dengan agama gombal-gambul, yaitu yang boleh diperangi itu adalah orang yang telah diberi Alkitab. Jadi siapapun yang pegang Alkitab, habislah kalian. Itulah sebabnya saya minta kepada Menteri Agama hapus itu ayat-ayat bahaya itu, ayat-ayat yang membawa malapetaka bangsa-bangsa dari timur ke barat ini. Oleh karena itu, bagaimana kita harus berdoa terus dan melakukannya. Ini jin gua hira abad ke-7 itulah yang menjadi sumber malapetaka itu. Nah, apa kegiatan Bapak setelah di Amerika ini, bisa ceritakan? Ya, jadi begini. Sebenarnya saya datang di Amerika itu bukan saya punya mau. Tapi waktu itu saya ada sekolah di sekolah teologi di sini tapi cabangnya waktu itu ada di Indonesia, yaitu bersama, mungkin ada yang tahu, itu saya sekolah di bawah waktu itu pembimbing atau rektor atau pemimpin kami itu Pak Yosef Tong, adik dari Pak Stephen Tong. Oh, ya, bukannya di Pacet. Itu dia dulu Surabaya, Jawa Timur. Ya, jadi di sini ada namanya sekolah teologi di sini, International Theological Seminary. Beliau rektornya. Lalu dia buat cabangnya di Indonesia. Lalu waktu itu kami beberapa orang studi lanjut untuk master, termasuk saya. Lalu itu finalitas studi itu harus datang ke Amerika. Jadi dia tidak mau itu tamatan, dia itu cuma tamatan yang ngawur-ngawur begitu, cuma bilang Amerika padahal tidak pernah datang di Amerika. Jadi sebelum peristiwa itu, kami yang akan ditamatkan itu harus mengadakan studi di sini, di Los Angeles. Lalu kemudian saya dengan teman-teman itu datang untuk menyelesaikan finalitas studinya di sini, dan kita di sini selama hampir 9 bulan. Jadi waktu saya datang itu persiapan untuk itu belum peristiwa Dulos. Nah, pas peristiwa Dulos, saya sudah itu 2 minggu kemudian saya harus berangkat karena bikin surat-surat. Kami sudah dapat izin dari konsulat dan sebagainya untuk studi lanjutan. Jadi saya ke sini itu untuk studi lanjutan. Lalu sesudah selesai studi lanjutan, di sini mereka banyak sekali tahu mengenai saya. Itu termasuk tesis saya itu, saya membuat mengenai kekerasan agama. Itu tesis MTH saya. Ya, itulah sebabnya waktu saya menguji tesis itu, saya sudah selesai. Itu termasuk Pak Yosef juga melihat dan menyaksikan, dia menguji saya. Akhirnya singkat cerita, saya pulang. Setelah selesai itu saya pulang. Kemudian di sini ada satu komunitas Kristen orang-orang Indonesia, karena mereka ada, saya waktu di sini sempat juga melayani di gereja Indonesia di sini. Mereka undang saya. Sesudah saya pulang. Jadi bukan saya lari sini, bukan. Sesudah saya pulang, mereka panggil saya. Waktu itu saya jadi pendeta jemaat Gereja Misi Injili Indonesia. Mereka panggil saya untuk bisa bersama dengan teman-teman komuniti Indonesia di sini untuk
bersekutu bersama. Setelah saya selesai studi itu, lalu sudah saya balik. Nah, waktu saya balik, saya tidak mengambil suaka politik. Jadi jangan sembarang-sembarang ngomong. Itu. Saya datang ke sini dengan visa religius. Jadi sebagai pendeta saya mendapat visa religius. Itu. Kemudian sesudah itu dari sinilah visa religius itu kemudian di advance-nya untuk menjadi masuk ke situ. Iya. Ya. Di Cilegon itu wali kotanya melarang membangun gereja. Apa tanggapan Bapak dengan kaitannya dengan tesis Bapak itu? Iya. Saudara, ini kita mesti mengerti bahwa yang paling penting ialah kita orang Indonesia mesti mengerti bahwa agama itu keyakinan. Itu bukan jual jamu. Sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak bisa dimulai dengan sebuah macam rumah ibadah, apa itu tidak. Karena keyakinan itu menyangkut hal yang bersifat spiritual. Anda boleh melarang atau membakar gereja, bakar seminari, itu tak ada gunanya. Sebelum saya ke Indonesia, itu saya pernah, dulu saya sering bersama-sama dengan Gus Dur. Itu seminar-seminar waktu Gus Dur belum jadi presiden. Itu di dalam studi mengenai perbandingan atau pluralisme. Khususnya waktu itu kami sering dengan PGI, waktu saya masih mahasiswa sampai saya jadi dosen, saya sering ikut. Gus Dur itu pernah bilang di dalam seminar itu, Gus Dur bilang itu. Dia bilang apa? Bahwa sesuatu yang bersifat fisikal atau sesuatu spiritual yang di fisikal atau di seremonial itu pada satu saat itu tak ada gunanya. Itu. Jadi kalau kita mau melarang orang, jangan bikin inilah, jangan bikin itulah. Tapi keyakinan tidak bisa seperti itu. Itu. Keyakinan itu sesuatu yang timbul. Nah, orang beribadah, itu Pak Wali Kota di Cilegon itu, rumah ibadah itu bukan apa itu, semacam kita tidak boleh pandang itu sebagai najis atau tidak najis. Bukan. Tapi itu sebuah hak untuk mengekspresikan keyakinan. Itu. Bisa nggak Abi? Saya mengekspresikan, saya punya keyakinan di disco. Nggak bisa. Itu makanya Borobudur ada. Borobudur itu satu ekspresi keyakinan orang Buddha, terjadilah Borobudur. Itu. Jadi ekspresi keyakinan dengan keyakinan itu tidak boleh disamakan. Itu sebabnya pemerintah itu dia selalu menjaga ekspresi keyakinan. Dia tidak boleh mencampuri keyakinan. Termasuk di Amerika. Di Amerika juga begitu. Itu. Di Amerika orang kalau mau bangun gereja di sini atau apa, itu pemerintah melihat sebagai itu ekspresi keyakinan. Kalau bisa saya mau bandingkan Abi, kalau Abi masuk gereja menyanyi enggak? Menyanyi. Yeah. Karena itu ekspresi keyakinan. Begitu juga gereja. Ya, gedung gereja itu ekspresi keyakinan. Makanya gedung gereja, kalau Anda belajar sedikit itu, kenapa gedung gereja itu mesti dibangun begini? Nah, terus tinggi ada, terus ada salib, ada, itu bukan soal najis atau tidak najis, bukan. Itu ekspresi keyakinan orang Kristen bahwa alam mereka itu di sorga. Itu bukan di dalam gereja. Kenapa kita mesti takut gereja? Nah, begitu juga kalau papanya Abi bisa tahu sama itu. Nah, itu yang saya sangat prihatin kalau sikap
Orang Indonesia seperti begitu, bahaya sekali. Tidak bisa membedakan keyakinan dan ekspresi keyakinan. Itu. Bagaimana tanggapan jemaat Bapak setelah saya khutbah itu? Bagaimana, Pak? Oh iya, Kesaksian kemarin itu. senang lah mereka, senang. Ya, itu. Ya sama seperti Abi. Sekarang Abi buat apa yang Abi mau, khotbahkan apa itu kan suatu ekspresi di mana apa yang Abi yakini, ya itu. Dan mungkin saya tidak bisa akan sama dengan Abi, karena saya punya keyakinan dengan Abi punya keyakinan kan sama Tuhan Yesus, tapi mengekspresikannya beda model. Iya, itu. Ya sama kayak kita kalau menyanyi juga kan ada orang yang sedang menyanyi begini, tapi dalam nyanyian itu nampak dia punya ekspresi keyakinannya itu. Saudara, salah seorang hamba Tuhan yang mengundang saya di gerejanya termasuk beliau ini. Saya bilang bahwa ya karena darah kita sama, darah Kristus. Orang Ambon dengan orang Bima itu sama beraninya. Walaupun teraniaya oleh karena ikut Yesus, itu bukan masalah. Tetapi saya perlu ceritakan salah satu hamba Tuhan yang berani mengundang Saifuddin Ibrahim di gerejanya, beliau ini nih. Nah. Karena kepalanya sudah dibacok sama FPI. Haleluya. Sebenarnya Abi itu bukan soal berani atau soal takut, itu biasa, itu di mana-mana itu. Orang mau ekspresikan apa yang dia yakini itu ya biasalah itu. Oke, kita nanti akan bincang-bincang lagi dalam hal yang lain, tetapi apa pesan terakhir untuk penonton channel Saifuddin Ibrahim? Ya, khususnya saudara yang Kristen, itu di Indonesia itu sebuah tempat yang sangat indah sebagai orang Kristen. Walaupun kita penuh dengan banyak masalah dalam hidup beragama di Indonesia. Tapi secara khusus Indonesia merupakan salah satu ladang yang sangat penting. Yang paling penting dari orang Kristen di Indonesia ialah berdirilah, jadilah saksi. Kalau orang Islam korupsi, jangan orang Kristen korupsi. Kalau ada korupsi dan hidupmu tidak menjadi contoh dengan baik, tak ada gunanya. Itu khusus untuk orang Kristen. Sebab apa? Orang tidak akan melihat you rajin bawa Alkitab atau apa. Orang akan melihat betul nggak dia menjalankan kehidupan kekristenan. Itulah sebabnya saya sangat mendorong orang Kristen. Kadang-kadang kalau baca koran di Indonesia, itu orang Kristen itu punya kelakuan, kalau orang Manado bilang beda-beda tipis dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita korupsi, orang Kristen juga ikut korupsi. Mestinya orang Kristen itu melawan korupsi. Itu tidak setuju dengan korupsi. Hidupnya apa salahnya pejabat naik sepeda motor? Ini pejabat orang Kristen asal punya kedudukan mau naik seperti orang lain, nggak boleh begitu. Itu, dan itu tidak menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita mau jadi saksi kalau hidup kita seperti itu? Hambanya berdoa untuk penonton. Ya, baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada banyak saudara yang menonton bagian ini. Doa saya supaya apa yang kami saksikan malam ini bukan hidup kami, tetapi kami mau memperlihatkan bahwa Allah yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus namanya, itulah yang paling penting. Pentingnya apa? Pentingnya bahwa Tuhan Yesus itu bukan sebuah historis.
Tapi Tuhan Yesus itulah Allah yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus itulah yang akan menjemput kita untuk menyiapkan penggenapan kerajaan Allah, yang dunia ini akan selesai, tapi dunia yang akan datang sudah disiapkan tempat yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Inilah waktunya kita memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih para penonton, Tuhan Yesus memberkati.